sabar orang tua kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat tahun baru 2025 bagi kita seluruhnya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 2 Januari 2025, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami boleh memasuki hari kedua di tahun yang baru, tahun yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, pikiran, roh kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi ini dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika mendengar kata pengharapan, apa yang kita pikirkan? Pengharapan adalah menginginkan sesuatu terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik. Digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu akan terjadi atau tidak, tapi kita berdoa dan menginginkan itu terjadi. Dalam perspektif Kristen, pengharapan memiliki makna yang lebih mendalam. Pengharapan bukan hanya sekedar keinginan, melainkan keyakinan kokoh yang berlandaskan pada janji-janji Allah, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya. Harapan dalam iman Kristen adalah jangkar yang kuat karena didasarkan pada karakter Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Pengharapan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan baru dalam hidup kita, dan ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, pandangan kita terhadap segala hal berubah. Meskipun hidup seringkali tidak berjalan sesuai keinginan, pekerjaan yang tidak seperti harapan, rutinitas yang melelahkan, atau hari-hari yang terasa begitu berat dan membosankan, pengharapan kepada Tuhan memberikan kekuatan baru. Pengharapan ini menjadi cahaya yang menuntun kita bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Tidak peduli seberapa besar atau sakit yang kita alami atau seberat apapun masalah yang menghimpit, kita dapat terus maju karena kita tahu Tuhan senantiasa hadir bersama kita. Dalam setiap tantangan, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendirian.
Tuhan tidak hanya melihat pergumulan kita, tapi juga bekerja melalui semuanya untuk membawa kebaikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Dengan pengharapan ini, kita memiliki kepastian bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit atau luka yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk Dia pulihkan. Bersama Tuhan, kita bisa mengatasi segala sesuatu dan menemukan kedamaian serta sukacita di tengah badai kehidupan kita. Ketika kita memasuki tahun baru 2025 ini, sudah selayaknya pengharapan kita semakin dibaharui. Tahun baru selalu membawa janji baru, peluang baru dan kesempatan untuk memulai hal-hal yang lebih baik. Bagi umat Kristen, ini adalah waktu yang penuh dengan refleksi dan komitmen baru untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun baru, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan setia dan akan terus memimpin langkah kita. Pengharapan di tahun baru bukan hanya sekedar menginginkan perubahan, tapi juga memperbaharui keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap hidup kita. Tahun baru memberi kita kesempatan untuk merenungkan perjalanan iman kita selama ini dan memfokuskan kembali hati dan pikiran kita kepada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tahun 2025 adalah waktu bagi kita untuk lebih memandang hidup dengan perspektif yang penuh iman. Kita bisa memulai tahun ini dengan hati yang terbuka untuk menerima setiap pengalaman yang Tuhan beri, meskipun itu mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tuhan memiliki cara yang sendiri dalam memimpin kita, dan seringkali di balik setiap rencananya terdapat kebaikan yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Pengharapan kepada Tuhan mengajarkan kita untuk percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Sebagai orang percaya, kita dapat menyambut setiap hari dengan sukacita dan damai karena kita tahu bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Ajari kami untuk dapat mengerti dan melakukannya. Berkati kami hari ini dalam setiap aktivitas kami. Ajar kami untuk selalu memuliakan nama. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak kami dalam setiap rencana mereka, dalam setiap aktivitas dan dalam setiap pendidikan mereka. Demikian juga kami mendoakan seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati setiap kehidupan mereka dan memberikan damai sejahtera, sukacita dan kesehatan, juga berkat-berkat melimpah. Juga Tuhan kami mendoakan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, Koinonia, Diakonia, Marturia, biarlah senantiasa dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang memberkati proses pengobatan yang mereka jalani, Tuhan juga yang menyembuhkan dan meneguhkan iman percaya mereka, karena mereka yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan dan berkat melimpah. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan juga bangsa kami, Tuhan Kau yang senantiasa memberikan pada bangsa kami kedamaian, dan juga Tuhan Kau berkati setiap pemimpin bangsa kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami dari setiap dosa, kesalahan, kekurangan kami, agar kami layak menerima berkat kasih kemurahan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kami